إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita kembali melanjutkan kajian Risalatul Ma'ani Minan Nuqayah karya Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Sebelumnya beliau telah menyampaikan apa itu definisi majaz. Kata beliau, isnadu ma dzukira ila mulabisin lahu bita'awwulin, yakni menyandarkan suatu musnad kepada musnad ilaihi yang sesuai, yang cocok dengannya. Karena mulabisin lahu maknanya adalah munasibin lahu, yakni yang memiliki ikatan, kaitan dengan musnad ilaihi yang sebenarnya. Maka musnad ilaihi di sini adalah musnad ilaih majazi, bukan hakiki. Tapi hal itu bisa diterima, penyandaran musnad kepada musnad ilaih yang majazi, karena bisa ditakwil. Nah, karena bita'awulin, kata beliau, karena ini bisa ditafsirkan, bisa dipahami oleh lawan bicara. Dan tidaklah makna itu bisa diterima, melainkan di sana ada tanda yang disebut dengan qarinah. Nah, inilah pembahasan kita. Insyaallah kita akan mengkaji apa itu qarinah. Al-Imam Suyuti rahimahullah berkata, wa syartuhu qarinah, bahwa syarat diterimanya suatu majaz itu adalah harus ada suatu tanda, yaitu qarinah. Yakni tanda yang menunjukkan bahwa ia merupakan makna majazi, bukan makna hakiki. Karena pada asalnya suatu kalam itu dipahami dengan makna hakiki. Ini berdasarkan kesepakatan balaghiyun, para ahli balaghah, kecuali mereka yang berasal dari kalangan Mu'tazilin, seperti Ibnu Jinni, di mana beliau pernah mengatakan, i'lam anna aktsaral lughah ma'a ta'ammulihi majazun la haqiqatun. Bahwasanya ketahuilah, berdasarkan penelitian, kata beliau, bahwa kebanyakan fenomena bahasa itu dimaknai sebagai makna majazi, bukan makna hakiki. Jadi beliau memandang bahwa makna majazi inilah makna asalnya. Sedangkan makna hakiki ini adalah makna far'i, ya, atau makna turunannya. Misalnya, beliau beri contoh, misalnya kalau kita mendengar kalimat darabtu Zaidan, ya, aku memukul Zaid, maka kata beliau makna asalnya ini adalah majazi, baik dari sisi fa'ilnya maupun dari sisi maf'ulnya. Dari sisi fa'ilnya, ketika seseorang mengatakan darabtu Zaidan, maka seakan-akan dipahami bahwa yang memukul ini adalah seluruh anggota tubuhku. Ya, darabtu artinya aku memukul, tidak sebutkan memukul apa yang dipukulkan di sini secara spesifik, tetapi hanya disebutkan aku memukul. Padahal yang memukul itu hakikatnya adalah tangannya saja. Jadi makna hakikinya itu adalah dorobat yadi, tanganku memukul. Namun disebutkan di sini secara keseluruhan anggota tubuhnya, ya, seakan-akan kepalanya memukul, tubuhnya memukul, kakinya memukul, ya. Ya, itu makna majazinya. Tapi yang hakikatnya adalah tangannya yang memukul. Sehingga disebutkan secara keseluruhan anggota tubuhnya, tapi yang dimaksud itu adalah sebagian dari anggota tubuhnya saja, yaitu tangannya, maka ini dipahami sebagai makna majazi, kata beliau. Jadi fa'ilnya di sini fa'il majazi. Pun demikian dengan maf'ulnya. Darabtu Zaidan. Seakan-akan Zaid ini dipukul sekujur tubuhnya. Padahal sejatinya yang dipukul itu hanya wajahnya, misalnya, atau kepalanya saja.
Sehingga darabtu Zaidan, ya, Zaidan itu sendiri itu makna majazi, kata Ibnu Jinni. Karena yang hakikatnya adalah darabtu wajha Zaidin, misalnya. Aku memukul wajah Zaid, tapi tidak disebutkan secara spesifik. Melainkan disebutkan makna umumnya. Maka ini adalah majaz. Dan ini berlaku untuk semua kalam, kata beliau. Bahwa semua kalam itu adalah asalnya majaz. Dan paham ini sungguh sangat mengkhawatirkan ketika diterapkan pada sifat dan perbuatan Allah. Di mana Ibnu Jinni mengatakan ketika Allah Ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai', bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, kata beliau ini majaz. Mengapa? Karena tidak mungkin Allah itu menciptakan keburukan dan kejahatan. Nah, ini adalah suatu paham yang keliru. Maka yang lebih tepat adalah pendapat jumhur balaghiyin bahwa hukum asalnya kalam atau suatu isnad itu dipahami sebagai makna hakiki sampai muncul qarinah. Ya, kalau ada qarinah, maka terhalang sudah makna hakikinya. Dia dipahami sebagai makna majazi. Kita ambil contoh. Misalnya kita mendengar ucapan ra'aitu asadan. Aku melihat seekor singa. Apakah singa yang dimaksud di sini singa betulan atau hanya kiasan saja? Maka jawabannya ini adalah singa betulan. Mengapa? Karena tidak kita dapati adanya qarinah atau petunjuk yang menunjukkan bahwasanya makna yang diinginkan ini bukan makna yang sebenarnya. Ya, ra'aitu asadan, aku melihat seekor singa. Maka singa yang dimaksud ini adalah hewan buas. Lain halnya jika kalimatnya ra'aitu asadan yukhatibu amaman nas. Aku melihat seekor singa yang berceramah di hadapan manusia. Maka di sini singa yang dimaksud ini bukanlah singa yang sebenarnya, melainkan rajulun syuja', seorang lelaki pemberani. Dari mana kita tahu bahwa makna yang diinginkan oleh si pengucap ini adalah rajulun syuja'? Adalah keberadaan qarinah, yaitu yukhatibu amaman nas, di mana dia ini berceramah di hadapan manusia. Karena singa tidak mungkin berceramah di hadapan manusia. Sehingga keberadaan qarinah ini menghalangi makna hakiki. Tidak bisa kita pahami bahwa singa yang dimaksud ini adalah hewan buas, akan tapi dia adalah seorang pemberani yang memiliki kaitan hubungan dengan makna aslinya. Karena memang asad itu dikenal sebagai hewan yang pemberani. Dia adalah raja hutan. Sehingga ketika ada seorang disebut dia ada asad, maka sifat yang melekat pada singa itu ada pada dirinya. Ya, semoga ini bisa dipahami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.